Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai situasi pembelian di pasar bisnis. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana perusahaan besar seperti rumah sakit, pabrik, atau perusahaan teknologi mengambil keputusan ketika ingin membeli barang atau jasa? Apakah mereka langsung membeli begitu saja? Tentu tidak. Dalam dunia bisnis, ada berbagai jenis situasi pembelian yang membutuhkan pendekatan yang berbeda. Dan memahami situasi pembelian ini penting karena bisa memengaruhi proses pengambilan keputusan, waktu yang dibutuhkan, serta siapa saja yang terlibat di dalamnya. Secara umum, terdapat 3 jenis situasi pembelian utama yang sering terjadi di pasar bisnis. Yang pertama, pembelian baru atau new task. Kedua, pembelian ulang langsung atau straight rebuy. Yang ketiga, pembelian ulang yang dimodifikasi atau modified rebuy. Ketiganya memiliki karakteristik, tingkat kompleksitas, serta strategi yang berbeda-beda. Pembelian baru adalah situasi yang paling kompleks karena perusahaan belum memiliki pengalaman sebelumnya. Yang kedua, straight rebuy merupakan pembelian yang paling sederhana karena bersifat rutin dan tidak membutuhkan analisis ulang. Dan yang ketiga, modified rebuy berada di antara keduanya karena meskipun produk atau jasanya pernah dibeli sebelumnya, ada beberapa elemen yang mengalami perubahan. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari yang paling rumit, yaitu pembelian baru. Pembelian baru atau new task. Dalam situasi ini, perusahaan membeli sesuatu yang benar-benar baru bagi mereka, karena belum ada pengalaman sebelumnya. Proses ini cenderung melibatkan banyak pihak dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Contohnya, bayangkan sebuah rumah sakit yang ingin membeli sistem informasi manajemen rumah sakit digital untuk pertama kalinya. Mereka belum pernah menggunakan teknologi ini sebelumnya, sehingga mereka harus melalui beberapa tahapan penting. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Mereka harus memahami apa yang benar-benar dibutuhkan, fitur apa saja yang harus ada, apakah sistemnya harus berbasis cloud. Yang kedua, riset vendor, yaitu mencari tahu siapa saja penyedia sistem seperti ini di pasar. Yang ketiga, mengajukan RFP atau Request for Proposal, yaitu dokumen resmi yang dikirimkan ke calon vendor untuk meminta penawaran dan informasi detail tentang produk mereka. Yang keempat, evaluasi proposal yang masuk, yaitu biasanya dilakukan menggunakan metode weighted scoring, yaitu memberikan bobot pada setiap kriteria seperti harga, kualitas fitur, dukungan teknis, dan fleksibilitas layanan. Dan yang kelima, yaitu proses seleksi dan negosiasi. Setelah evaluasi, perusahaan memilih vendor terbaik dan memulai negosiasi kontrak. Karena pembelian jenis ini menyangkut investasi jangka panjang, risiko tinggi, dan belum ada pengalaman sebelumnya, maka keputusan biasanya melibatkan banyak pihak lintas departemen, yaitu manajer IT, keuangan, bahkan direktur utama. Pembelian ulang langsung atau straight rebuy merupakan situasi yang paling mudah dan paling sering terjadi dalam dunia bisnis. Situasi ini muncul ketika perusahaan membeli kembali produk atau jasa yang sama dari vendor yang sama tanpa ada perubahan spesifikasi, kuantitas, ataupun harga. Misalnya, sebuah kantor secara rutin membeli kertas A4, tinta printer, atau air mineral dari supplier yang sama setiap bulannya. Karena sudah terbiasa, perusahaan tidak perlu lagi melakukan analisis riset atau negosiasi yang panjang. Bahkan, dalam banyak kasus, pembelian ini sudah diotomatisasi menggunakan sistem e-procurement. Sistem ini akan secara otomatis membuat pesanan saat stok menipis dan langsung mengirimkannya melalui purchase order atau PO ke vendor. Pembelian ini berjalan cepat dan efisien karena adanya kepercayaan yang sudah terbangun dan proses yang sudah mapan. Biasanya hanya melibatkan 1 atau 2 orang dari tim pembelian. Kemudian, pembelian ulang yang dimodifikasi atau modified rebuy. Ini terjadi ketika perusahaan ingin membeli produk atau jasa yang sebelumnya pernah mereka beli, tetapi dengan modifikasi tertentu. Misalnya, perusahaan ingin tetap membeli kelas A4 seperti biasa, tetapi kali ini mencari jenis yang lebih tebal, atau mungkin ingin mencoba vendor baru karena vendor lama sering terlambat mengirim. Situasi ini membutuhkan proses tambahan dibandingkan straight rebuy, tetapi tidak serumit dengan new task.
Biasanya perusahaan akan melakukan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, benchmarking atau membandingkan beberapa vendor dari segi harga, kualitas, dan layanan. Yang kedua, mengajukan RFQ atau Request for Quotation, yaitu permintaan resmi untuk mendapatkan penawaran harga dari vendor yang berbeda. Dan kemudian yang ketiga yaitu evaluasi vendor, yaitu menggunakan proses seperti vendor assessment untuk melihat kinerja mereka selama ini, apakah tepat waktu, sesuai aplikasi, dan sebagainya. Meski kelihatannya sederhana, pembelian ulang yang dimodifikasi ini bisa berdampak besar jika menyangkut perubahan dalam jumlah besar atau mempengaruhi operasional penting. Memahami situasi pembelian sangat penting bagi tim pembelian dan manajemen perusahaan. Dengan memahami apakah situasi pembelian yang dihadapi adalah baru, rutin, atau modifikasi, perusahaan dapat mengambil langkah yang tepat. Yang pertama, apakah perlu membentuk tim evaluasi? Yang kedua, apakah bisa cukup dengan sistem otomatis? Dan yang ketiga, apakah perlu menegosiasikan ulang kontrak? Karena pada akhirnya, keputusan pembelian yang cerdas bukan hanya soal harga, tetapi soal kualitas hubungan jangka panjang, efisiensi operasional, dan kontribusi terhadap keberhasilan perusahaan secara keseluruhan.